Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Safita, stambuk C301-16146. Perkenalkan, nama saya Suparman Wakidi, stambuk C301-16065. Dan saya Mukrim, Stanbuk C301-16218. Instansi sosial dan lingkungan berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa perusahaan saat ini lagi gencar-gencarnya menyuarakan tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaannya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk manfaat keberlangsungan perusahaan tersebut nantinya. Adanya perusahaan tentu membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, karena tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri sebenarnya dari pemerintah sendiri. Tetapi pemerintah tidak mampu mengcover semua yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka membuat peraturan bahwa perusahaan itu wajib untuk membuat tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Secara umum, kerusakan yang pasti ditimbulkan oleh industri pertambangan, yaitu adalah terjadinya polusi sekitar pemukiman warga, contohnya seperti ini. Terus terjadinya longsor dan juga pencemaran lingkungan melalui air merkuri yang dibuang sembarang tempat tanpa memikirkan perairan masyarakat atau air yang digunakan masyarakat untuk memasak sehari-hari. Namun perlu diketahui, selain dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh perusahaan tersebut, pasti perusahaan tersebut akan meminimalisir kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat yang diperbuat oleh perusahaan industri pertambangan itu sendiri. Selain itu, dibentuklah sebuah tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimana tanggung jawab itu bukan hanya menguntungkan bagi pihak masyarakat sendiri, tapi menguntungkan bagi pihak perusahaan karena akan memberikan profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan itu sendiri. Ya, jadi guys, kita lagi ada di tempat tempat pengelolaan tambang emas. Kita bersama dengan Ibu siapa? Ibu Tumina. Ibu Tumina. Ibu, ini kalau yang dari batu-batu dari atas sampai ke sini bagaimana? Dari atas motor mobil kalau sudah halus, takar dikasih masuk tromol. Itu namanya tromol. Dalam sana. Dan dikasih perak sedikit, sama bensin. Terus biasanya 1 liter itu dipakai 15 kop. Berapa itu? Terus itu terus digiling selama minimal 10 jam. Lama juga. Kalau udah 10 jam, 12 jam tuh bisa terpisah itu. Kalau nggak digiling nggak dapat mana. Biasanya dalam satuan itu terkumpul berapa gram? Itu biasanya kadang 5 batang, 4 batang. Tipis padang dapat 2 batang. Tipis. Jadi saya itu beli 67. Berapa dia kalau satuan karbo itu yang 60. Enggak tentu. Kalau yang khususnya 5 batang 70, 80. Ini cuma 4 batang 60. Ongkos mobil 7. Oh, berarti saya ini milik ibu sendiri? Ya baru-baru saya. Baru-baru sekitar 1 tahun. Kan ada ini lagi pertandingan naik di Batu Tempa. Ini tambang lama. Ini nanti ada masjid belok kiri. Oh, kalau itu Kota Palu kalah. Tuh. kemana dia di sini? Naik terus ketemu masjid sebelah kanan jalan, belok kiri. Itu jangan belok-belok sudah ketemu. Tapi jangan jam segini. Enaknya jam-jam 3. Oh, berarti ini tambang lama, Bu ya? Tambang lama ini. Ini Pak Bakri yang baru itu kan. Batu Tempa. Jauh dari sini. Berapa kilo ya? Ada 5 kayaknya. Berarti sampai anak perusahaan jatuh, ini juga masyarakat juga ya kalau enggak itu sebetulnya kalau di saya sini saya dengar mau diambil perusahaan semua tapi enggak dikasih. Masyarakat mau makan apa? Masyarakat jadi ya sebagian mana? Sini ada orang Gorontalo, ada
jawab ini apa yang sudah diberikan kira-kira perusahaan untuk dirasakan kepada masyarakat Kan sih nggak ada kalau jalan ini akan bagus. Itu ada. yang mereka rasakan, masyarakat rasakan dari perusahaan itu hanya ini aja, perbaikan jalan. Itu pun jalan yang diperbaiki ini hanya seperti ini, tidak ada kayak pengaspalan dan lain-lain. Dia tahu belum atau mau udah. Ayo guys, kita masuk. Nah, seperti yang ibu tadi beritahu bahwa yang mereka rasain menjadi masyarakat daerah sini hanya ini, tanggung jawab sosial dari perusahaan ini hanya pembagusan jalan, tetapi mereka tidak mengaspal. Kita lanjut ke sana kan. Saya yang bandel. Aku yang halus ya. Yang itu bukan halus. Jadi setelah batu-batunya didapat dari sana, dari tambang emas, dia ditumbuk di sini. Nah, tumbuk. Oh, jadinya begini. Debu anak-anak kena berkurang. Jadi jadinya seperti ini, semacam semen guys. Iya. Habis itu dibawa ke sana. Iya, ditakar begini. Oh, ditakar begini. 5 begini. Satu kali masuk. Habis itu dicampur dengan sedikit bensin dengan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mesin yang di belakang. Dia sekitar kurang tahu cepat 10 jam kali tambah dia 12 jam. Lokasi pembuatan emas ini merupakan milik dari masyarakat itu sendiri. Jadi pihak dari tambang mereka membeli biasanya dari sana 60.000 satu karung batu, baru mereka olah sendiri di sini. Ini ada emas. Nah, begini. Kalau begini kurang. Jadi seperti ini model batu yang mereka beli dari atas. Wah, kayak batu akik. Ya, selepas tadi berbincang-bincang dengan tadi salah satu masyarakat di sekitaran perusahaan ini, jadi kita bisa lihat perusahaan ini memberikan tanggung jawab berupa pelebaran jalan yang masih dominan masih berupa batu licin ini ya. Dan ini merupakan bisa mengakibatkan polusi. Kita lihat di sini contoh kasusnya ya. Ini bisa dapat mengganggu aktivitas masyarakat karena begitu banyak debu. Karena kita melihat dari sekitaran sini tidak banyak pemukiman warga, pemukiman masyarakat ya. Namun Hai.
transportasi dari perusahaan CPM. Di sini saya melihat bahwa walaupun jalannya sudah dibangun, tetapi jalannya itu masih memiliki polusi bagi masyarakat sekitar. Contohnya seperti yang ada di depan saya, itu banyak pemukiman masyarakat di sini yang terkena polusi yang dibuat oleh perusahaan CPM itu sendiri. Di sini ternyata banyak masyarakat yang dilibatkan juga untuk bekerja di perusahaan tersebut. Bukan hanya dari masyarakat luar provinsi Sulawesi Tengah, tetapi masyarakat di lingkungan daerah sini juga bekerja di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan industri pertambangan, yang mana pertambangan ini adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya yang diambil dari dalam bumi. Manfaat dari perusahaan ini yang dibangun industri pertambangan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sebagai pendapatan suatu daerah, yang mana daerah yang kita maksudkan ini adalah daerah Kota Palu. Namun tidak lain juga, perusahaan ini dapat membuat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, mengingat ada beberapa hal yang mana masyarakat sekitar mengelola dari beberapa titik. Ada mengelola batu yang seperti di tempat sana ada pengolahan batu dari perusahaan itu sendiri. Ini merupakan suatu kegiatan yang dapat menguntungkan masyarakat. Dan panasnya matahari ini membuat kios-kios yang menjual minuman dingin pun sangat tergantung dengan hal itu. Untuk membuat masyarakat kalau haus, maka mereka membeli minuman dingin untuk menghilangkan dahak. Saat ini saya bersama warga di lokasi tempat lalu lalang kendaraan perusahaan Citra Palu Mineral yang berada di Poboya. Kak, dengan Kak siapa? Mak Jurnianti. Oh, dengan Kak Jurnianti. Sudah lama tinggal di sini? Sudah lama tinggal di sini. Jadi selama tinggal di sini, perusahaan ini apa yang sudah diberikan kepada masyarakat? Di sini bagus juga. Biasanya kalau tiap hari Jumat ada perbaikan jalan. Biasa basiram jalan abu-abu ini, kasih bersih jalan. Ada kerja bakti juga biasa dulu. Kalau lingkungan penanaman pohon itu belum ada. Belum ada. Kalau seperti pemberian sembako dan lain sebagainya. Kalau biasanya puasa-puasa begitu ada tidak pasar Ramadan? Di sini? Iya. Tidak ada di sini. Belum ada orang buat di sini. Menurut kakak ini adanya perusahaan ini membantu tidak masyarakat di sini? Bagi yang kerja di atas membantu. Bagi yang sudah kerja tidak juga. Biasa-biasa. Apa ini kan seperti jual begini membantu pendapatan tidak? Membantu juga saya. Membantu sedikit-sedikit. Jadi seperti itu tanggapan dari masyarakat di sini, bahwa perusahaan itu sering datang untuk biasanya menyiram jalan, biasanya kerja bakti bareng di sini. Habis itu setiap hari Jumat ada perbaikan jalan. Iya. Batimun jalan. Setiap hari Jumat ada batimun jalan, perbaikan jalan. Terima kasih. Halo guys, itu tadi survei kita di lokasi pertambangan yang ada di Kota Palu, khususnya di Poboya. Nah, berdasarkan dari kesimpulan dari semua yang kita kunjungi tadi, bahwa pihak dari perusahaan Citra Palu Mineral ini sudah menerapkan yang namanya Tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan. Kita lihat bahwa mereka sudah melakukan perbaikan jalan setiap minggunya, juga melaksanakan perbaikan jalan khususnya di hari Jumat, sama mereka kerja bakti, terus penyiraman jalan. Nah, itu mereka sudah melakukan yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan masyarakat ini. Berbicara soal pertambangan, tentunya kita berbicara tentang negatifnya itu apa? Tentang pencemaran air dan lain sebagainya. Kita melihat tadi di salah satu lokasi rumah warga bahwa airnya itu tidak tercemar sama sekali, malahan airnya jernih. Jadi mungkin perusahaan ini sudah meminimalisir kejadian-kejadian tersebut, pencemaran air limbahnya, sehingga airnya tetap bersih meskipun beroperasi perusahaan di lingkungan tersebut. Nah, apa lagi ya? Setiap ada bencana mereka selalu menurunkan
alat berat mereka untuk membantu evakuasi bencana tersebut. Terkait usulan yang akan kita berikan kepada perusahaan pertambangan ini, mereka bukan hanya fokus juga untuk perbaikan jalan, tetapi lebih fokus juga untuk kesehatan masyarakat di lingkungan perusahaan ini, karena mereka beroperasi di lingkungan masyarakat, jadi sudah semestinya mereka juga harus berkontribusi untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Kita tahu sendiri bahwa ini mengakibatkan polusi udara, yang dimana debu itu bisa mengakibatkan yang namanya apa? Penyakit asma, penyakit gangguan pernapasan, dan paru-paru dan semisalnya. Setiap perusahaan itu wajib atau bolehlah melakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di lingkungan sekitar, atau pemberian masker dan lain sebagainya. Dan Usulan yang lain, khususnya dari pihak perusahaan bisa melakukan pengaspalan, karena mengingat walaupun sedemikian rupa telah melakukan penyiraman jalan untuk menguras sangat minim, jadi kami dari kelompok kami mengharapkan dari perusahaan tersebut bisa melakukan pengaspalan di daerah sekitar yang mendekati perusahaan, karena mengingat di sana penduduk mereka sangat rapat akan penduduk padat. iya. Melihat bekerjanya perusahaan pertambangan di sini, kita bukan hanya melihat sisi negatifnya, tetapi sisi positifnya dari perusahaan pertambangan ini, mereka sudah melakukan yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan, yang mereka sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, yang dimana mereka juga aktif melakukan kerja bakti di lingkungan Poboya, khususnya di jalan, dan aktif juga untuk memperbaiki jalan ini, yang semestinya jalan ini harusnya dikerjakan oleh pemerintah daerah sendiri. Bye-bye, itulah penelitian kita hari ini, kelompok 1, survei tempat lokasi pertambangan Citra Palu Mineral yang ada di Poboya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, dan terima kasih banyak kepada Ibu Muli yang sudah memberikan tugas penelitian ini, sehingga kita mencari tahu, kita dapat pengalaman, sehingga kita mendapat pengetahuan lebih lanjut terkait tanggung jawab sosial perusahaan itu. Saya Suparno Wakidi, Saya Rika Safita. Saya Mukrim. kami mohon pamit undur diri. Bye bye. Thank you.